Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan di bawah judul Pelajaran dari Raja Salomo, Hikmat yang Membutuhkan Ketundukan. Saudaraku, Salomo dikenal sebagai raja yang paling bijaksana dalam sejarah Israel. Ia adalah putra Daud yang dipilih Tuhan untuk membangun bait suci. Awalnya hidup Salomo penuh dengan kekaguman akan hikmat Tuhan, dipenuhi oleh hikmat Tuhan, tetapi sayangnya pada akhirnya kesuksesannya membawa kehancuran karena ia melupakan sumber dari hikmat itu. Dari kehidupan Salomo ini kita akan belajar bahwa hikmat memerlukan ketundukan, bahwa hikmat tanpa ketundukan adalah kehampaan. Mari kita lihat siapakah Raja Salomo lebih detail lagi sedikit. Salomo adalah putra Daud dari Betsheba yang diangkat menjadi raja setelah kematian Daud. Salomo mulai memerintah dengan hati yang rendah dan kerinduan untuk melayani Tuhan dengan setia. Jadi dia memulai dengan very well, saudara, dengan sangat baik. Dalam mimpinya, dalam mimpi Salomo, Tuhan pernah berkata, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ya, jadi seolah-olah Tuhan mau bilang, minta apa saja aku akan berikan. Itu dicatat di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-5. Nah saudaraku, alih-alih meminta kekayaan atau kekuasaan, Salomo justru meminta hikmat. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9, Salomo berkata, berikanlah hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Menarik ya. Tuhan sudah bilang minta apa aja ku berikan. Salomo nggak minta kekuasaan yang lebih, nggak minta kekayaan yang lebih, tapi dia minta hikmat untuk menimbang perkara ketika dia menghakimi umat Israel. Tuhan sangat berkenan dengan permintaan Salomo sehingga ia memberikan Salomo hikmat yang tidak tertandingi pada zaman itu. Kemudian kita akan melihat perjalanan Salomo dari hikmat hingga ke kejatuhannya. Saya bagi dalam 3 bagian di sini. Yang pertama, bagaimana Salomo itu penuh dengan hikmat. Salomo menjadi terkenal dengan kebijaksanaannya. Ia memutuskan perkara dengan adil. Seperti dalam kisah yang sangat terkenal kita dengar dari sekolah minggu, 2 ibu yang memperebutkan seorang bayi. Itu dicatat dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Selain itu, Salomo juga membangun bait suci, sebuah karya seni yang agung yang menjadi pusat penyembahan, pusat ibadah dari bangsa Israel. Dari sini kita mendapat pelajaran penting bahwa ketika Tuhan menjadi pusat kehidupan kita, hikmat dan keberhasilan akan mengikuti. Kemudian bagian kedua dari kehidupan Raja Salomo adalah kesuksesannya yang membawa godaan. Menarik ya. Dari sini kita belajar bahwa kesuksesan itu bisa membawa godaan juga. Dari 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 4 dicatat meskipun Salomo sangat bijaksana, hatinya mulai berpaling ketika ia menikahi banyak istri yang membawa dewa-dewa mereka. Zaman dulu saudaraku, kalau raja itu menikahi banyak wanita, itu karena demi negosiasi. Dalam bentuk kerjasama, negosiasi, maka sebuah bangsa akan menyerahkan wanita terbaiknya untuk menjadi permaisuri dari raja yang disegani saat itu, saudaraku. Wanita-wanita ini kemudian membawa dewa-dewa dari bangsa mereka, dan akhirnya Salomo terpengaruh. Alkitab mencatat bahwa hati Salomo tidak lagi sepenuh hati kepada Tuhan Allah Israel seperti ayahnya Daud yang suka mencari Tuhan Allah Israel. Dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang keempat dicatat pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain. Banyaknya istri Salomo membuat dia terpengaruh dengan Allah-Allah yang disembah oleh istrinya itu. Akhirnya hati Salomo mulai berpaling dari Tuhan Allah Israel. Dari sini kita dapat pelajaran penting bahwa kesuksesan tanpa ketaatan adalah jebakan yang mematikan. Itu sebabnya tidak heran orang kalau banyak uangnya, semakin banyak uangnya, semakin banyak godaannya. Semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi pula godaannya. Jadi berhati-hatilah kita dengan segala berkat dan keberhasilan yang Tuhan berikan. Jangan sampai dengan berkat dan keberhasilan itu kita melupakan Tuhan. Oh dulu waktu nggak banyak uangnya dia masih adem-adem. Begitu banyak uangnya, wah dia nggak karuan sudah hidupnya, saudaraku.
Karena apa? Mungkin dia bingung mau habisin uangnya kemana, akhirnya dia pakai untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dari sini kita belajar seperti Raja Salomo yang menghadapi godaan di tengah kesuksesannya. Dan sayangnya Salomo yang penuh hikmat itu justru jatuh. Di situ kita belajar bahwa hikmat tanpa ketaatan itu juga adalah hal yang sia-sia, saudaraku. Jadi penting sekali ketaatan itu, sebab ketaatan itu sangat mahal. Kesuksesan tanpa ketaatan adalah jebakan yang sangat mematikan. Jadi penting untuk menjaga hati kita itu tetap setia sampai akhir. Makanya tadi saya siapkan lagu yang berhubungan dengan tetap setia sampai akhir. Karena Salomo yang penuh hikmat pun dia menghadapi godaan yang begitu berbahaya di dalam hidupnya. Dan sayangnya dia terjatuh di masa tuanya. Bagian berikutnya dari kehidupan Salomo adalah akhir yang tragis. 1 Raja-Raja 11 ayat 9-13, Tuhan marah kepada Salomo karena ia tidak mematuhi perintah Tuhan lagi. Akibatnya kerajaan Israel dipecah setelah kematian Salomo. Kerajaan Israel menjadi dua yang kita tahu, kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Dalam hal ini kerajaan Yehuda. Jadi ada kerajaan Israel yang disebut Israel, yaitu kerajaan Utara. Dan ada kerajaan yang di selatan yang disebut kerajaan Yehuda atau Israel Selatan. Dari sini kita dapat pelajaran penting bahwa hikmat terbesar adalah tetap taat kepada Tuhan hingga akhir. Kalau tidak, saudaraku, maka ada konsekuensinya karena Tuhan itu Tuhan yang adil. Hukum tabur tuai itu berlaku, saudaraku ya. Kita juga belajar bahwa hikmat dimulai dengan rasa takut akan Tuhan. Ini sendiri dicatat oleh Salomo di dalam kitab Amsal, saudaraku. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Hikmat sejati hanya bisa muncul jika kita menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Dalam Amsal 4 ayat 7, Salomo mencatat hikmat adalah hal yang paling utama. Perolehlah hikmat dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Hikmat sejati hanya diperoleh jika Tuhan menjadi fokus kita. Itu sebabnya dalam Pengkhotbah 12 ayat 13, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Hikmat tanpa takut akan Tuhan adalah kecerdasan tanpa arah, saudaraku. Saya ulangi, hikmat tanpa takut akan Tuhan hanyalah sebuah kecerdasan tanpa arah yang jelas kepada Tuhan. Salomo menyimpulkan dalam hidupnya di Pengkhotbah 12 ayat 13, takut akan Allah itu adalah kewajiban setiap orang. Salomo adalah contoh bagaimana berkat Tuhan yang melimpah bisa membuat seseorang terlena, saudaraku. Saya ulangi, Salomo adalah contoh berkat Tuhan yang melimpah dapat membuat seseorang terlena. Ketika fokusnya bergeser dari Tuhan kepada kekayaan dan wanita asing, Salomo kehilangan tujuan hidupnya. Itu sebabnya jangan biarkan berkat yang diberikan Tuhan dalam hidup kita menjadi alasan untuk kita melupakan Dia, saudaraku. Kita berdoa, Tuhan berkatilah kami. Ketika Tuhan berkati, kita jadi melupakan Tuhan. Kita jadi tidak mengingat Tuhan lagi. Kita pikir berkat itu atau uang atau harta kekayaan yang kita miliki itu karena hasil kerja keras kita. Kita nggak mengingat lagi berkat Tuhan itu ada di balik semuanya. Jadi jangan biarkan berkat Tuhan membuat kita lupa kepada Sang Pemberi berkat itu. Karena yang diberi banyak akan dituntut banyak. Mari kita tetap taat sampai akhir. Kisah hidup Salomo mengajarkan kita jangan sampai kita tidak taat sampai akhir. Salomo memulai dengan baik tetapi tidak mengakhiri perlombaannya dengan kemenangan. Kita dipanggil untuk tetap setia kepada Tuhan hingga akhir. Memulai dengan baik itu tentu saja penting, tetapi mengakhiri dengan baik jauh lebih penting. Banyak orang memulai dengan baik tetapi mengakhiri dengan tidak baik. Memulai dengan baik itu penting karena kita harus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tetapi mengakhiri dengan baik itu jauh lebih penting karena pada akhirnya semua kita akan menghadap Tuhan kita. Saudaraku, Tuhan bukan hanya ingin kita memulai dengan baik, tapi Tuhan juga ingin kita menyelesaikan dengan taat. Saya ulangi, Tuhan bukan hanya ingin kita memulai dengan baik, tapi Tuhan mau kita menyelesaikan dengan taat. Karena ketaatan itu mahal, saudaraku. Dari Salomo kita belajar bahwa apalah gunanya memiliki segala hikmat jika akhirnya hati kita berpaling kepada Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Maka pertahankanlah takut akan Tuhan itu supaya ketaatan itu tetap ada sampai akhir.
Dari Salomo kita juga belajar untuk tidak kompromi kepada dosa. Salomo gagal karena dia kompromi dengan dosa-dosa yang kecil yang mungkin saat itu dianggap sebagai sebuah cara untuk bernegosiasi dengan bangsa lain, yaitu menikahi banyak wanita untuk dijadikan istrinya dan untuk membangun kerjasama dengan bangsa-bangsa lain saat itu. Dia kompromi dengan hal-hal atau dosa yang kecil. Kompromi Salomo itu menjadi pintu gerbang kejatuhannya yang besar karena istrinya itu membawa ala-alanya, membawa dewa-dewanya, sehingga pada akhirnya Salomo menjadi terpengaruh, saudaraku. Dari sini kita belajar bahwa komitmen kepada Tuhan itu lebih besar atau lebih baik daripada toleransi terhadap dosa yang kecil. Kita harus tetap komitmen kepada firman Tuhan dan tidak toleransi kepada dosa. Saudara-saudaraku, pada akhirnya Salomo adalah pelajaran tentang bagaimana hikmat dan keberhasilan dapat menjadi jebakan jika kita tidak setia kepada Tuhan. Saya ulangi, pada akhirnya dari Salomo kita belajar hikmat dan keberhasilan yang kita miliki saat ini bisa menjadi jebakan kalau kita tidak setia kepada Tuhan sampai akhir. Tuhan memanggil kita untuk mengejar hikmat yang disertai dengan ketundukan. Karena tanpa Tuhan, bahkan hikmat terbesar sekalipun seperti yang dimiliki Salomo tidak berarti apa-apa, saudaraku. Jadi mari kita merenungkan apa yang kita kejar selama ini. Apakah kita mengejar hikmat? Ketika kita sudah mendapatkan hikmat, keberhasilan, kejayaan, kesuksesan, apakah kita tetap mengingat Tuhan? Apakah kita tetap menjadikan Tuhan pusat hidup kita? Bukan tanda kutip istri-istri atau harta-harta, barang-barang duniawi yang kita miliki. Mari kita koreksi apakah hidup kita sepenuhnya sungguh-sungguh berpusat pada Tuhan, mencari Tuhan, dan tunduk kepada Tuhan. Mari kita doa bahwa Tuhan berikanlah aku hikmat, bukan hanya sekedar hikmat, tapi ketundukan, bahkan roh yang setia sampai pada akhirnya. Seperti lagu tadi, ya. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini.